Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adhlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu rahmannya kepada kita, yang mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dengan mencurahkan semua nikmat, menganugerahkan semua karunia-Nya kepada kita, dan kita tinggal bersyukur saja ya. Kita tidak perlu membalas apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita tidak akan pernah mampu. Yang bisa kita lakukan cukup bersyukur saja, dan syukur minimalis. Alhamdulillah, tak boleh lepas dari lisan ini dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatad din hafizahumullah, anak dalam bincang Al-Quran itu kayak apa? Anak dalam konsep perbincangan di ayat-ayat Allah itu seperti apa? Nanti akan kita coba bahas. Berbicara anak, seringkali kita dipusingkan kan dengan pendidikannya, pusing kenakalannya, pusing bandelnya, pusing tidak mau sholatnya, pusing nggak ke masjid, pusing nggak ngaji. Nah, kecelakaan ya pusing kan begitu kan. Ada urusan keuangan anak-anak juga pusing, banyak pusing-pusing itu. Gimana nih Ustadz, saya kok galau ini dengan anak saya, gelisah dengan anak. Jadi saudaraku ikhwata tidakfidhakumullah, saya kira atau saya pikir itu bisa dialami oleh semua orang, semua ibu, semua bapak, semua orang tua. Rasulullah Muhammad SAW ketika putra beliau Ibrahim dari rahim Maria Kiptiyah meninggal dunia pun, beliau sempat meneteskan air mata. Jadi pusing atau gelisah atau galau atau bahkan sampai tingkat depresi gara-gara anak, itu bisa dialami oleh semua orang. Tetapi coba di pagi hari ini, saudaraku ikhwatiddin hafizahumullah, kita menggali spirit dan motivasi sebuah ayat yang bisa jadi meringankan pusing-pusing itu semua. Meringankan, bukan menghilangkan, meringankan. Karena yang namanya cinta itu ekspresinya mesti pusing, Mas Raga, ya kan? Cinta itu ekspresinya mesti pusing. Kasih sayang itu ekspresinya bisa jadi galau gitu kan ya, gelisah. Tidak selamanya ekspresi cinta kasih sayang itu menghasilkan sebuah kesenangan, nggak selamanya begitu. Bahkan bisa jadi dominasi sumpeknya, dominasi kesedihannya itu lebih gitu ketimbang senangnya. Tapi kalau kita coba baca di sini berbicara tentang anak ya, spirit yang luar biasa yang tadi disebut oleh Mas Raga, yaitu surat Thaha ayat yang ke-132, surat Thaha. Allah berfirman dalam surat Thaha ini yang mudah-mudahan bisa mengobatin pusing beratnya kita semua para orang tua. Jadi seolah Allah memberikan hiburan kepada kita, seolah Allah memberikan sebuah sebuah ngedem-ngedem, bahasa Jawa itu kan ya, membuat kita adem hati gitu kan ya. Karena memang situasinya memang begitu, pusing itu mesti ada dalam dunia keluarga kita kan begitu ya.
Perhatikan saudara ikhwatadina fidahumullah, Allah berfirman di surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Rabbul Alamin dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka. Ahlak ini ada yang mengartikan istri, tapi ada juga yang mengartikan ahlak itu adalah keluarga, dan termasuk di dalamnya adalah anak. Allah berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka. Salah itu berkata kepada umatnya, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis salat, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha. Ini yang harus kita pahami, ya enggak? Supaya kita adem gitu loh, enggak terlalu pusing dengan situasi yang berkaitan dengan anak-anak kita itu kan. Karena Allah menyatakan wastabir 'alaiha. Ketika kita memerintahkan salat, ketika kita memerintahkan kebaikan, ketika kita memerintahkan kebajikan, ketika kita ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membangun sebuah keluarga yang bernilai agamis, membangun sebuah keluarga yang bernilai Qur'ani misalnya, ternyata Allah ngiringin perintahnya itu dengan kalimat apa? Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Coba perhatikan saudaraku mitra muslim hafizakumullah. Di situ Allah menyatakan wastabir 'alaiha. Wastabir itu dari kata isbir. Isbir itu sabarlah. Dalam membangun keluarga, dalam mendidik anak-anak, dalam mendidik istri, dalam mendidik suami, mendidik keluarga lah yang kita fokus di anak-anak. Isbir kata Allah, dan ternyata Allah tidak menggunakan kalimat isbir, tapi Allah menggunakan kalimat istabir. Istabir 'alaiha. Apalagi ala, istabir ala. Istabir 'alaiha. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau ada ketambahan tok ya, syabarah, isbir, ketambahan tok menjadi istabir. Itu biasanya kata para ulama, kalau ada ketambahan huruf tok itu menunjukkan kesungguhan dan kesinambungan. Artinya apa di sini? Seolah Allah berkata begini, ayo bangun keluargamu dengan nilai-nilai Islam, ayo bangun keluargamu dengan nilai-nilai Quran, ayo bangun keluargamu dengan nilai-nilai sunnah, ayo bangun keluargamu dengan nilai-nilai kebajikan yang didahulukan oleh Allah, Rasul, dan para ulama-ulama sebagai pewaris Nabi. Yang bangun keluarga kita itu, bangun pribadi anak kita. Dan ketika membangunnya wastabir 'alaiha, sungguh sabar. Bukan hanya sabar, tapi sungguh sabar. 'Alaiha, yang sabarnya tingkat tinggi gitu loh. Yang sabarnya tingkat tinggi. Jadi bukan sekedar sabar saja, tapi membutuhkan sabar tingkat dewa tuh. Ini bahasa saya, mohon maaf kalau keliru. Sabar tingkat dewa itu kan bahasa anak milenial tuh. Sabar tingkat dewa. Sabar yang luar biasa. Kan pernah ya kita ngaji tentang bab sabar di sini ya. Sabar kan ada 3 level. Masih ingat tuh ya ibu-ibu bapak. Level standar, level medium, dan level syukur. Level apa? Level excellent maksud saya. Standar itu nahan, ngempet-ngempet, meskipun mangkal-mangkal di hati, ya kan? Emosi muncul, ya kan? Tapi selama tak terungkap dalam kata-kata, nggak mendelik-mendelik, nggak kembang-kempis, terus sambil meso-meso, itu sih sabar, itu standar. Tapi untuk urusan anak nggak banyak membutuhkan sabar standar. Urusan anak wastabir 'alaiha kata Allah. Urusan anak lebih dari itu. Lebih dari itu, saudaraku ikhwatatina fillah. Urusan anak itu, ya Allah ya Rabb, memang ujian luar biasa itu di anak, Mas Raga ya. Ujian luar biasa itu di anak. Kita sakit masih kuat, kita diuji sakit ya. Tapi kalau sudah ngeliat anak sakit, wah berat tuh. Kita nggak punya duit nih,
untuk kebutuhan kita, kita masih bisa sabar. Tapi ketika sudah menyangkut kebutuhan anak, membutuhkan kesabaran yang luar biasa, saudaraku. Ya, nanti akan di belakang ini akan saya jelasin bagaimana tentang anak dalam sketsa Al-Quran, saudaraku. Jadi, ayo tidak hanya membutuhkan sabar standar, tapi sabar apa? Medium. Sabar medium itu ridho. Wes anak yang ngono iku wis ridho sik, nerimo dulu. Baru kemudian kita tingkat dewa, mensyukuri apa yang ada dulu. Karena dengan syukur, saudaraku, ikhwatatina fillah, sabar syukur ya, excellent tuh. Ya untung anak kita. Jadi sabar syukur itu pakai filsafat untung, Mas Raga. Pakai filsafat untung. Ini bahasa saya aja. Bisa saja diganti dengan yang lain. Apa filsafat untung? Ono anak gak gelem sholat dalam arti sholatnya wong wangel. Mari ngono kok sholat, ya untung saya gelem sholat, kan begitu kan? Ono anak yang kemudian ke masjid wangel, tapi yo sholat nang omah, saya untung ngono. Coba kita berpikir itu untuk memotivasi wastabir alaih sehingga kita terus sabar mendidik anak kita. Itu saudaraku ikhwatatina fillah. Karena kalau kita lihat nih di dalam Al-Quran, ternyata memang anak itu macam-macam di dalam Al-Quran. Saya simpulkan anak itu di dalam sketsa Al-Quran itu, dalam konsep Al-Quran itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, anak sebagai fitnah. Anak sebagai apa? Fitnah. Fitnah itu ujian maksudnya. Bisa ujiannya nggak mengenakkan, bisa ujian menyenangkan. Kalau ujian nggak mengenakkan itu jelas kan, anak sakit-sakitan, gitu kan. Sejak ngabunten lahir ke dunia wis opnam, ya kan. Ada kan kayak begitu tuh anak kita, gitu kan ya. Udah bolak-balik ke rumah sakit, udah alergi, ya kan. Nggak, kebetulan nasi juga nggak keluar, terus untuk susu kaleng itu mesti muntah-muntah, mesti sakit, alergi lah ya. Akhirnya beli susu yang lain yang khusus untuk alergen dan itu biayanya mahal kan begitu kan ya. Udah diuji kayak begitu tuh, itu anak fitnah kayak begitu tuh, anak ujian. Kebetulan ujian yang nggak mengenakkan bagi kita. Ada juga, jangan salah loh, anak fitnah itu juga bisa yang mengenakkan. Pinter gitu kan ya, cerdas, wayu, ganteng, apalagi suaranya enak gitu kan. Wais. Itu jadi fitnah. Makanya di surat Al-Anfal ayat 28 berbicara tentang anak model kayak begini. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anallaha indahu ajrun azim. Itu anak fitnah. Anak fitnah, saudara. Dan perlu diketahui ya, karena begitu menjadi fitnah yang luar biasa, menjadi ujian yang luar biasa anak itu. Kalau berhasil, jadi begini. Kalau fitnahnya itu adalah sesuatu hal yang nggak mengenakan, suatu hal yang buruk, asyar misalnya, itu solusinya cuma satu, wastabir alaiha, Mas Raga, wastabir alaiha, yaitu sabar gitu dengan situasi kondisi kayak begitu. Anak nakal, anak bandel, gitu. Udah wastabir alaiha. Sabar nggak hanya sekedar standar, tapi sekedar sabar itu tingkat excellent. Benar-benar kita melihat sisi kebaikan dari anak itu, jangan melihat sisi buruknya saja. Orang kalau ngelihat kepada anak itu sisi buruknya, nakale, bandele, loro-loroi, jadi stres kan kita. Kita ngelihat sisi baiknya saja itu. Ada yang konsultasi sama saya, Ustadz anak saya ini kok nakal terus itu, kok sakit-sakitan terus itu kan ya. Gimana nih Pak Ustadz? Ya sabar Bu, saya cuma bilang begitu, sabar Bunda. Bun, yang menciptakan masa depan anak bukan ibu, saya bilang gitu. Tapi yang menciptakan masa depan anak itu Allahu Azza wa Jalla. Kita hanya berusaha saja. Bagaimana masa depan anak kita? Udah urusin Allah aja. Kalau saya begitu sih gitu kan. Jadi kita hanya berusaha saja untuk membuat anak menjadi yang terbaik dengan dalam ruang lingkup syariat Allah. Tetapi soal nanti jadi apa anak kita itu? Kan kadang-kadang orang tua bilang begini, jadi apa le awak mulai? Kok nakal ngono?
Jadi apa ya? Jadi menungso, bukan begitu. Masa jadi hewan? Gak usah kita mikir begitu tuh, gak usah. Ayo sholat toh nak. Mau jadi apa kamu kalau nggak sholat ini? Gak usah ngomong begitu. Jadi apakah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang menciptakan masa depan anak kita itu Allah, bukan kita. Urun rembuk aja untuk membuat anak bagus, bukan kita. Ada orang sih kepingin sekolah blong sampai kita kalau nggak tahu masa depan ya apa. Ada anak yang nggak sekolah, tingkat SMP jadi menteri, kan kita nggak tahu masa depan anak, kan begitu kan. Allah yang ngatur tuh masa depan, saudara. Kita hanya berdoa kepada Allah untuk yang terbaik aja untuk anak-anak kita, dan kita nggak usah mencemooh, mencibir, menyinyirkan fitnah kita terhadap anak itu. Kita wastabir alaiha. Makanya ada sebuah hadis yang luar biasa jadi motivasi. Hadis ini yang mengingatkan saya dulu awal-awal saya siaran Mas Raga itu, Ustadz Hasan Muhammad, Ustadz Muhammad ya. Ustadz Hasan Muhammad, mohon maaf. Beliau mengungkapkan, oh iya betul Ustadz, ada sebuah hadis, innal walada mabkhalatun majabanatun majahalatun mahzanatun, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat hadis ini terkait dengan ketika Rasulullah menggendong ada cucu-cucu yang sangat dicintai Kanjeng Nabi, yaitu Hasan dan Husain, digendong tuh. Diciumin gitu kan ya. Para sahabat tuh kaget tuh, Rasulullah kok exciting, ekspresifnya kayak luar biasa gitu kepada anak ya. Pikirnya para sahabat tuh ya, Nabi itu ya datar-datar saja gitu kan ya. Enggak, ini sama anak seneng banget tuh dipeluk gitu sama Sayyidina Hasan dan Husain ini. Maka Nabi bersabda, iya saya memang begini, tapi innal walada, sesungguhnya anak itu mabkhalatun, hati-hati loh, bisa membuat orang tua jadi kikir, kata Rasulullah. Mabkhalah, jadi kikir. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ya misalnya nih, ayo ibu-ibu nyumbang nih untuk acara pengajian kita ini. Ayo ibu sampean udah nyumbang. Aduh mohon maaf, ini loh urusan anakku sik guru mari. Iku mau belanja bayar SPP, ini nukono sepeda, bla bla macam-macam. Kan akhirnya susah ya untuk bersedekah gitu katanya. Ditelepon sama tetangganya, sama teman pengajiannya. Itu ada pembangunan rumah tahfidz tuh di Pacet itu. Ustadz Saleh Drehem itu. Ayo kita bangun, ikut nyumbang 1 kali 2 kali. Iya sebentar, kemarin itu anakku minta motor. Mabakhalah. Innal walada mabkhalatun. Terus apa lagi kata Rasul? Wa majabana, membuat orang pengecut, takut. Dia anak mau jihad, mau. Ini misalnya di masa perang ya. Anak mau belajar lebih jauh lagi, takut. Udah deket-deket saja gitu kan. Takut. Atau bisa jadi majalah, membuat bodoh anak itu. Orang tuanya bisa jadi bodoh gara-gara anak. Apa? Kok ngaji gak gelem? Bu kok kayak datang ngaji? Ya sih aku sih ngantar anakku nang mall. Oh ya aku ngantar anakku nang pasar, ngantar anakku sekolah. Karena mari ini urusan anak. Ya kan? Mahzanatun, dan anak membuat sedih, saudara. Kedua orang tua ya udah pasti itu, ya kan? Ketika ada kecelakaan, siapa yang enggak sedih? Ketika ada anak sakit, siapa yang enggak sedih? Kata Rasulullah, hati-hati, itu jadi fitnah, jadi ujian. Nah, untuk urusan ujian ini, saudaraku akhwat dan fillah, wastabir alaiha, sabar. Dan fitnah yang kedua apa? Menyenangkan. Anak pinter Mas Raga, soleh. Kalau soleh sih nggak ada masalah. Ujian kesalehan itu juga hati-hati ya, meskipun nggak ada masalah. Tapi yang paling benar, yang paling kita harus hati-hati itu super hati-hati. Kalau fitnahnya itu ujian anak ini sudah menyangkut duniawi, Mas Raga. Cantik, suara enak. Ada audisi, tahu audisi idola musik misalnya gitu. Wah, lain nggak pakai jilbab, asalnya anak pakai jilbab, dilepas mas jilbabnya gitu kan, demi supaya bisa masuk. Bahkan sholat sampai antri-antri ya untuk audisi itu batal sholatnya. Udah nak nggak usah sholat dulu, khawatir nanti kamu pas sholat dipanggil gitu kan, ketakutan kan.
Nah inilah kata Rasulullah, kata Allah Rabbul Alamin, hati-hati kalau sudah kayak begitu itu jadi lahun. Kalau fitnahnya sudah kalah kita, ujian kebajikan, kesenangan, itu jadi lahun. Lahun itu apa? Lalai. Bisa dilihat dalam surat At-Tawwabun ayat 14 kan, apa kata Allah Rabbul Alamin? Mohon maaf, surat Al-Munafikun ayat 9 maksud saya. Al-Munafikun ayat 9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta kalian. Yang kedua, wala auladukum, dan anak-anak kalian. Tidak disebut azwaj, disebut istri, anak-anak kalian. Melalaikan diri kalian. Karena yang paling banyak gagal pada ujian tentang keluarga ini adalah di anak kita. Membangga-banggakan anak. Nggak boleh itu. Membanggakan anak. Anakku begini. Udah, alhamdulillah gitu saja, selesai gitu kan. Jangan sampai anak saya habis ini, jadi ini, habis ini. Nggak usah. Kalau nggak salah ada iklan ya yang membangga-banggakan anak itu, akhirnya jadi jenderal, jadi pejabat gitu kan. Tapi nggak pernah datang kepada ibunya anak itu, kan begitu kan. Ternyata ada anak yang Masya Allah ya nggak jadi apa-apa, tetapi hidupnya cukup ya nggak. Cuman bakti kepada orang tuanya sungguh sangat luar biasa. Jangan lahun kalau kita diuji kenikmatan terkait dengan anak. Tetap mustabir, sabar ketika diuji menyangkut hal yang tidak mengenakan. Itu anak model yang pertama. Insya Allah nanti kita lanjut berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mitra Rasul, Anda terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustaz Ahmad Junaidi SAGM Agustin. Dan pagi hari ini kita membahas anak dalam bincang Al-Quran, motivasi Quran surah Toha ayat 132. Silakan Mitra Rasul, kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, kita diskusi bersama ya, 0315624555 untuk telepon, WhatsApp 0855300938. Kita coba sapa penelpon pertama Ustaz ya pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno di Magetan ini ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno, monggo. Iya. Begini Ustaz, saya itu sering mendengarkan ayat Allah yang artinya itu, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan ini saya takut banget dengan ayat ini Ustaz. Ini karena ya saya itu punya anak 3, yang satu itu ya seperti yang sudah dikatakan oleh kita tadi. Saya itu sudah saya pondokkan, sudah saya itu astagfirullah, tapi belum memenuhi pikiran orang tua gitu loh. Ini bagaimana mohon jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Warno di Magetan ya. Ini dalam kejutan saja Ustaz. Ada 2 di situ ya. Ya, saya sapa dulu penelpon berikutnya, ini saya tampung dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sodikun di Krian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Ini Ustaz, mohon maaf tadi ada yang kurang. Saya rasa anak itu ada yang adulaku. Musuh. Ini kan berat sekali. Sebagaimana orang tua ini kalau menghadapi anak yang sebagai musuh. Nah, ini kan soalnya anak itu kan kriterianya kan kita kalau belajar agama kan kriteria menghadapi anak ini sebagai ujian, sebagai hiasan, sebagai adulaku, sebagai musuh. Musuh dalam selimut juga anak itu. Itu bagaimana itu kalau kita menghadapi yang begitu itu. Nah, di sini perintahnya itu kan kita itu disuruh sabar. Kadang kita sabar itu berat sekali kadang namanya anak ya juga kita jengkel. Sehingga kita itu ya
namanya kadang kita tidak terkontrol. Lah ini kan emosi-emosi yang seperti ini kalau kita tidak selalu belajar kan seperti kita terjebak dalam sebuah kesalahan yang besar dan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sebenarnya sudah ada ya di artikelnya. Poin yang kedua, karena pagi hari ini kita masih poin yang pertama tadi, saja poin kedua juga anak bisa menjadi musuh bagi orang tua. Tapi tidak apa-apa, sudah ditanyakan. Nanti akan kami tanggapi dan ini mungkin bisa langsung dijawab dulu Ustaz untuk Pak Warno tadi. Ya, baik. Pertama yang saya ingin jawab dari Pak Warno adalah surat At-Tahrim itu kan ya. Yang tadi Pak Warno bilang itu kan ya. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah itu kan ya. Jadi At-Tahrim ayat 6 itu, At-Tahrim itu surat yang ke-66 Mas Raga. Ini otak-atik saya Mas Raga ya. At-Tahrim itu surat yang ke-66. Terus ayatnya ini adalah ayat yang ke-6. Jadi kalau digabung 666, angka 666. Nah, angka 66 ini sebenarnya kalau di kalangan masih bisa di short ya. Angka 66 itu masuk kategori angka iblis. Angka 666. Jadi ada itu tulisan kayak semacam Arab itu kan ya, 666 itu ya, Mas Raga mungkin tahu itu kan ya, karena lebih dekat dengan teman-teman milenial itu kan ya. Itu angka 66, itu angka iblis. Kalau saya begini, kenapa 666 disebut angka iblis? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat At-Tahrim ayat 66, At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6, iblis itu paling takut dengan ayat ini. Iblisnya paling takut. Karena hancur di sebuah generasi itu dari anak. Hancur di sebuah bangsa maksudnya dari generasi mudanya. Hancur di sebuah bangsa itu dari anak-anaknya. Maka narkoba itu kan menyasar anak-anak muda. Narkoba itu menyasar anak-anak muda. Orang-orang tua mungkin tersasar tapi tidak terlalu banyak. Yang disasar itu adalah anak-anak muda karena untuk menghancurkannya. Nah, disinilah iblis takut dengan ayat ini, karena kalau kita orang muslim paham terhadap ayat ini, saudaraku, dia akan menjaga anaknya. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu di sini dari kata waqayaki wiqayah. Qu, Mas Raga, itu dari kata waqayaki wiqayah. Ki ya. Ki itu fi'il amrnya. Ki itu fi'il amrnya. Ada waw qu itu karena fi'il amr lil jam'i. Karena untuk kalian, bersifat kalian. Maka jagalah oleh kalian. Ku. Saya ingin tanya, misalnya kalau ada pencurian di kampung. Kalau ada pencurian di kampung. Oh, ada pertanyaan, Mas Raga? Belum. Kalau ada dulu aja. Kalau ada pencurian di kampung. Kira-kira masyarakat yang ada di kampung bilang apa tentang petugas satpam di situ? Oh, penjagaannya lemah sih, kan begitu kan ya. Berarti kan gagal. Karena yang namanya jogo itu beda dengan hanya memperingatkan. Makanya tugas orang tua kepada anak itu tugasnya wikoya itu jaga. Jadi mohon maaf, kalau ada anak nggak pakai jilbab, kalau ada anak nggak sholat itu tanggung jawab penuh orang tua tuh. Kalau anak itu belum balik ya, maksud saya kalau anak itu masih dalam bimbingannya itu. Saya sudah ngasih peringatan Pak Ustadz. Loh, gak bisa, kamu hanya ngomong gitu tuh gak bisa, terus peringatan terus. Itu maksud wiqayah, maksud qu anfusakum wa ahlikum nar. Begitu tuh Pak Warno ya. Tadi ada yang kedua yang mau saya jawab dari Pak Warno tuh. Ada yang kecatat itu? Jadi Pak Warno itu sudah mondokin anaknya tapi masih ekspektasi Pak Warno. Iya. Perlu diketahui Pak Warno dan semua mitra muslim, termasuk wasiat untuk saya dan Mas Raga ya. Mendidik anak itu bukan lantas hanya karena keinginan kita. Mendidik anak untuk mondok, mendidik anak untuk hafal Al-Quran, bukan hanya karena keinginan kita, tapi lebih karena perintah Allah Rabbul Alamin.
Kalau kita berprinsip seperti itu, bahwa mendidik anak-anak itu karena memang perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, dengan berbagai uslub, dengan berbagai cara, yaitu masukkan ke pondok, masukkan ke sekolah yang mengatur akhlak yang bagus, masukkan sekolah yang Qur'ani, tahfidz. Soal kemudian nantinya, tadi yang saya bilang, jadinya kayak apa, bukan urusan kita tuh. Nanti kita akan kecewa tuh. Lu anakku mondok kok, mulai mondok kok turu, ujine ngarek toh. Pondok dianggap penjara suci. Anak-anak kita tuh yang di pondok kan dianggap penjara suci pondok itu. Jadi nek mulai, termasuk anak saya, itu mondok itu dulu itu kalau udah pulang udah ya turu. Di pondok dididik jam 3 udah bangun, udah zikir, udah ngaji Quran, tilawat terus sampai zuhur tuh. Apa gak capek itu anak-anak kita kan? Tugas kita hanya ngikuti sunnah, udah selesai. Anak saya didik hanya ngikuti perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, supaya nggak jadi fitnah yang membuat kita kalah dengan ujian itu. Tapi bagaimana jadinya anak kita bukan urusan kita, urusan Allah tuh. Gitu Pak Warno, sehingga kita nggak terlalu pusing tuh. Udah bersyukur anak kita mondok, soal kemudian loh kok mondok kok malah kok ngono sih. Ya doa kita itu loh. Bimbingan kita terus, jangan kendor. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti di kemudian hari. Mohon maaf, bukankah orang-orang alim soleh dulu awalnya nakal? Ini jadi motivasi kita. Abul Iyad itu kan, itu dulu Masya Allah nakalnya luar biasa ya kan. Banyak ulama-ulama hebat itu kan, yang ada di tanah Jawa, di Sunan Kalijogo, nakalnya luar biasa itu kan ya. Jadi soleh, jadi kekasih Allah ya kan. Ulama-ulama besar ya kan. Bukankah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga begitu? Bukankah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga begitu? Awalnya memang kayak begitu. Tetapi dalam proses perjalanannya itulah saudaraku, nanti Allah akan nuntun. Yang penting ngawali sing apik. Itu saja Pak Warno dan semua mitra. Maksudnya apa Ustadz, ngawali yang baik? Starting kita tuh bagus. Apa? Anak kita didik secara agamis. Itu starting kita. Anak kita didik secara tauhid hanya kepada Allah Rabbul. Itu starting kita. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya baik. Jadi teringat saya juga dulu ketika liburan pondok, memang ketika di rumah tidur terus. Iya, sama Mas, saya juga begitu. Saya tanya ke Ustadz saya itu, Ustadz di pondok diajari apa sih kok anak saya liburan kok tidur aja. Iya, ya begitulah. Dilego-legokan gitu sih kan di betul, rumah. Betul. Ya. Mangan sing wake gitu kan ya. Di pondok itu makan sate. Di pondok itu seneng makan sate Mas. Sate itu sarapan tahu tempe. Isiku, nang omah tuku ini. Biasa enggak apa-apa anak pondok itu begitu. Itu nikmatnya anak pondok gitu loh. Kita enggak usah ngatur-ngatur, wah pondok ini harus ini. Emang maunya kita, ya udah terserah Allah aja. Yang penting kita mendidik secara Islami dan baik, itu selesai. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Warno yang ada di Magetan ya. Untuk penelpon juga masih dalam persilakan 0315624555. Ke Pak Sodikun tadi Ustaz, oh iya Pak Sodikun, tentang anak sebagai musuh tadi. Iya Pak Sodikun, itu adalah level kedua atau nomor 2 macam anak dalam sketsa Al-Quran. Itu benar, itu memang anak sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Allah menyatakan, hai orang yang beriman, sesungguhnya dari sebagian, enggak semua, sebagian istri-istrimu, sebagian anak-anakmu, aduwwan lakum, itu bisa menjadi apa? Musuh. Fahdharuhum, hati-hati kalian. Nah, saya cuma menganalisa begini, bahwa anak kita jadi musuh itu maksudnya durhaka ya. Anak kita ngelawan sama kita. Kita ini jangan selalu menyalahkan anak. Coba introspeksi diri ya, coba introspeksi diri. Bisa jadi ada masalah dalam kehidupan kita orang tua. Contoh Mas, ini sebagian aja. Ada seorang konsultasi sama via telepon. Ini Pak Ustadz Junaidi ya betul, ada apa? Saya aja nyebut namanya, saya nggak kenal kan.
Ibu tahu dari mana nomor telepon? Dia nyebut, saya dari teman ngajinya Pak Ustadz. Jadi dari teman yang ngaji ke saya. Ya sudahlah, saya nggak tahu sanadnya, riwayatnya dari mana nomor telepon. Ada yang bisa saya bantu Bunda? Pak Ustadz, saya minta tolong, anak saya diruqyah. Saya kaget. Saya ini bukan terapis ruqyah, Ibu. Saya ini ya pendakwah, bukan terapis ruqyah. Saya ngerti tentang ruqyah, tapi saya bukan praktisi, gitu kan ya. Ngerti tapi bukan praktisi saya. Tapi tolonglah Pak Ustadz, gitu kan. Gini aja deh, datang aja ke rumah, gitu kan ya. Ibu kalau bisa sama anak, sama suami, bawa aja ke rumah. Saya kepingin kenal sama anak ibu. Dibawalah ke rumah. Saya kaget luar biasa Mas Baga. Saya kaget. Untung saya suruh ngajak suaminya. Ternyata ini nggak sebut nama ya, nggak sebut nama. Ternyata saudara akhwat Allah, dari sisi pakaian si ibu ini saja itu sudah ya tidak memberi teladan gitu kan. Saya diem saja kan. Terus saya natap anaknya ini, masya Allah, anak ini penuh kelembutan. Saya tatap mata anak ini, anak sekitar umur kelas 5 SD lah anak ini. Saya natap. Cowok anaknya cowok. Saya natap anak ini kelas 5 SD ini. Wah, ini anak ini baik. Hati saya itu sudah bilang begitu, feeling gitu kan, firasat gitu. Anak ini baik gitu. Terus akhirnya ibu, coba ibu keluar dulu, saya mau ngobrol sama anak. Saya ngobrol sama anaknya, masya Allah, anak itu malah takzim sama saya. Maaf Pak Ustadz, anak sekecil itu sudah ngomong saya, Pak Ustadz, minta maaf sama saya ngelawan orang tua. Kenapa kamu ngelawan orang tua? Saya nggak dibeliin sepeda Pak Ustadz. Apakah harus begitu ngelawannya? Sebenarnya tidak. Ngerti anak ini, ngerti dia. Diajak ngobrol itu nyambung dengan. Jangan diulang lagi nak ya. Iya Pak Ustadz. Udah, ibumu panggil. Ibunya sama bapaknya dipanggil. Kan itu kan ruangan beda ya. Dipanggil ke ruangan saya bilang, Bu, yang harus diruqyah sampean. Saya bilang gitu. Yang harus diruqyah sampean. Sampean sholat nggak? Nggak sholat. Bapaknya kan nggak sholat, sibuk katanya begitu. Yang sampai ini yang diruqyah. Jadi suatu saat kalau anak itu jadi musuh, itu bukan anak, saudara. Bukan anak. Perhatikan kalimat Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata-kata fahdharuhum itu kepada siapa? Pada orang tua. Hati-hati kalian. Itu kepada orang tua, bukan kepada anaknya. Kepada orang tua, saudaraku. Jadi wa ashlih li fi dzurriyyati, bisa dicek di surat Al-Qaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15 maksud saya. Al-Ahqaf ayat 15. Di situ ada kata-kata Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Ada kalimat wa ashlih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaiki diriku ya Allah dalam ngurusin keturunanku, anak-anakku. Perhatikan kalimatnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki diriku ya Allah dalam ngurusin anak-anakku, dalam mengatur anak-anak, dalam mendidik anak-anakku. Bukan begini, wa aslih dzurriyyati li. Perbaikilah anak-anakku untukku. Bukan, tapi perbaiki aku ya Allah untuk ngurusin anak-anakku. Dalam urusan anak-anak. Artinya apa? Artinya apa, saudaraku? Nakalnya anak bisa jadi karena nakalnya orang tua. Bandelnya anak bisa jadi karena bandelnya orang tua. Kalau orang tua sudah soleh, sudah alim, bandelnya anak jadi ujian. Bukan jadi musuh, jadi fitnah gitu kan. Begitu ya. Insya Allah nanti kita lanjut ya kalau nggak nututin yang ketiga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk penelpon dan kita coba ke WhatsApp Ustaz ya. Ada mikrofon Bu Isni di Sidoarjo, beliau bertanya, Ustaz, adakah doa agar anak lebih bersabar dalam menghadapi rasa sayang neneknya yang terlalu overprotektif sehingga jatuhnya anak menjadi melawan dan membantah kepada beliau? Pertama baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Tadi yang sudah saya baca. Setiap selesai sholat baca itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba baca itu. Al-Ahqaf ayat 15 ya. Insyaallah anak jadi saleh. Doa itu. Di doa itu Rabbi firli wali walidayya Rabbi rahmuma kama rabbayani
shaghira. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa itu baca itu juga. Itu surat As-Saff kalau nggak salah ya. Yang Mas surat As-Saff nanti saya cek. Kemudian yang ketiga itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi yang pertama Rabbi firli wa liwalidayya Rabbi rahmuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu dibaca selesai salat. Setiap selesai salat berdoalah kepada Allah dengan bacaan itu. Kemudian yang ketiga baru Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau ibu-ibu bapak bisa baca itu, insya Allah anak-anak kita saleh dan saleh. Begitu. Terus tadi pertanyaan apa tadi selain doa tadi? Ya itu saja sih Ustaz. Jadi sang neneknya ini karena terlalu sayang, terlalu overprotective sehingga anak malah jadi membantah kepada beliau. Memang terkadang seperti itu saja, terlalu memanjakan itu juga jadi bumerang kepada. Tidak baik terlalu manjakan. Sesuatu terlalu berlebihan juga tidak baik ya kan. Terlalu hulu itu berlebihan ya. Itu tidak baik. Terlalu menekan juga tidak baik ya. Bebas juga tidak baik. Ya, semuanya kembali kepada syariat gitu. Selama syariat membolehkan. Ma aku mau naik motor ma. Jadi begini ya, saya kasih kunci ya. Ini setelah anak saya kemarin itu kecelakaan, saya sempat didatangin oleh keluarga itu kan dan diingatkan, ingatkah dulu mbahmu kamu sekolah, mbahmu gak pernah bilang hati-hati, ojo ngebut, gak pernah bilang begitu, tapi bilang selamat nak, ya wis berangkat atau selamat. Kalau kita ngomong ojo ngebut, hati-hati, kemungkinan anak bisa melanggar. Dan itu bahaya kan kalau melanggarkan ya. Tapi kalau ibu atau orang tua ngomong selamat nak, hati-hati, gak usah ngomong selamat nak, ya wis budalo selamat, itu doa kan. Kalau hati-hati itu perintah, hati-hati aja ngebut, aja mampir, itu perintah. Muarek enom, iso ngebut, iso mampir kan. Berdosa nanti anak kita kan gitu. Makanya al-bala muwaqqalun bin nutqi. Yang namanya musibah itu bisa jadi karena omongan kita sendiri gitu. Jadi gimana? Makanya orang Arab itu kan kalau ada orang berpisah itu ngomongnya ma'assalamah. Ila liqa. Ma'assalamah fi amanillah kan gitu. Oke, sampai jumpa ya. Oke, ma'assalamah, ma'assalamah. Apa ma'assalamah itu? Semoga keselamatan menyertai dirimu. Kan dibalas kan? Fi amanillah. Wa anta fi amanillah. Ya udah engkau juga dalam lindungan Allah. Saling berdoa. Jadi kalau berpisah itu saling berdoa. Bahkan anak kita itu kalau berangkat itu sekolah itu atau kuliah itu ya omongin aja ya selamat nak ya ma'assalamah ya fi amanillah ya. Udah baca semua enggak apa-apa doa itu. Mudah-mudahan Allah ngelindungi nak ya. Enggak usah hati-hati, enggak usah apa. Ojo ngebut-ngebut. Ma aku naik motor, ojo ngebut-ngebut. Jenenge arek enom kan begitu. Ya wes selamat, gak apa-apa, ben wani, ben kendel, ini kan begitu tuh doa sudah doa. Jadi overprotective juga tak baik sudah. Ya nanti kalau ada waktu masih perlu dibahas lagi tentang masalah anak, masih banyak sebenarnya yang akan kita coba ungkap. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau jawaban-jawaban saya tidak memuaskan Anda semua. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, melindungi anak-anak kita semua dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, penyejuk jiwa kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.